Yang pertama, fatwa dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor terkait menyikapi mertua yang sering mengatur anaknya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang mertua yang tidak mengizinkan anak perempuannya ikut suami? Jawaban beliau yang pertama, orang tua yang memiliki anak perempuan dan sudah menikahkannya dengan seorang lelaki, maka hak ketaatan anak perempuan tersebut beralih ke suaminya. Orang tua atau mertua di sini tidak berhak mengatur rumah tangga anaknya. Yang kedua, harus sadar posisi masing-masing. Si suami atau menantu ini harus menghormati saran, pendapat, masukan yang diberikan oleh mertua. Dan posisi mertua di sini apabila anaknya perempuan dan sudah dinikahkan, maka hanya boleh memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada anak dan menantunya. Apabila diterima ya alhamdulillah, tidak diterima ya tidak boleh memaksa. Orang tua atau mertua harus dukung putrinya untuk taat kepada suami. Kemudian reviewnya di sini menggunakan peran tasihi. Beliau Habib Hasan mengoreksi, memperbaiki pemahaman yang keliru tentang batas-batas peran orang tua setelah anaknya menikah. Beliau meluruskan pemahaman yang mungkin menyebabkan konflik keluarga dengan menekankan bahwa setelah menikah, hak ketaatan anak perempuan beralih kepada suaminya. Beliau memberikan saran solusi agar mertua tetap berperan tanpa mengganggu keharmonisan rumah tangga anaknya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang tua kepada anaknya, yang pertama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Yang kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau bisa berdiri sendiri. Jadi, setelah anak menikah, peran orang tua berubah yang awalnya dari pengasuh utama menjadi penasehat atau pendukung, memberikan ruang bagi anaknya untuk membangun keluarganya sendiri. Fatwa ini termasuk dalam kategori fatwa demokratik karena mendukung kebebasan HAM. Yang kedua yaitu fatwa Buya Yahya terkait bagaimana jika mertua ikut campur urusan rumah tangga. Pertanyaannya, ibu mertua saya memisahkan saya dan suami, bahkan mengancam saya durhaka seumur hidup. Jika kami bersama lagi, ketika kami bertengkar, suami selalu mengadu kepada ibunya, sehingga ikut campur dalam rumah tangga kami. Bagaimana status pernikahan kami? Apakah saya durhaka jika saya dan suami bersatu lagi? Jawaban Bu Yahya yang pertama, yang perlu ditekankan di sini, kalau punya masalah, termasuk yang bertanya, jangan gampang-gampang disampaikan ke ibu bapakmu, sebab ibu bapakmu memandangmu dengan kasih dan cinta. Jika di antara yang laki-laki atau yang perempuan menceritakan masalah rumah tangga kepada ibu dan bapaknya, yang mengakibatkan mertua itu marah, yaitu gara-gara Anda sendiri. Jadi kalau punya masalah jangan dikit-dikit cerita ke orang tua. Himbauan, kalau Anda punya masalah, Anda tahan dulu. Kalaupun bercerita untuk menyelesaikan masalah, upayakan cari hakam atau penengah dari orang lain. Karena kalau dari orang tua itu kadang susah adil. Yang kedua, jika seorang mertua ingin memisahkan atau menceraikan anak dan menantunya, apakah harus dipenuhi? Jawabannya tidak. Karena Anda sudah menikah dengan perjanjian yang disaksikan oleh Allah, Anda tidak boleh dan haram dan dosa mencerai istri kecuali dengan alasan syar'i. Istri boleh diceraikan jika istri terbukti nusyush, tidak taat, melakukan keharaman, tidak sholat. Nah, dalam konteks pertanyaan ini, si istri itu sudah benar, tapi malah mau dicerai oleh suaminya dengan alasan ibu saya menyuruh kita cerai. Harus saya cerai. Alasan tersebut tidak boleh digunakan, nggak bisa dipakai. Karena Anda sudah menikah dan dulu dengan restu orang tua. Nggak boleh orang tua ikut campur dalam masalah rumah tangga anak, apalagi dalam hal perceraian. Orang tua itu seharusnya bagaimana mendamaikan, bukan malah meracuni untuk
bisa bercerai. Nah, reviewnya menggunakan peran fatwa yang tasihi. Buya Yahya secara tegas mengoreksi pandangan masyarakat yang keliru terkait keterlibatan orang tua dalam masalah rumah tangga anak, terutama dalam hal perceraian. Ia meluruskan pemahaman bahwa perintah orang tua atau mertua untuk menceraikan menantu tidak wajib dipenuhi, dan bahwa perceraian hanya dibenarkan dengan alasan syar'i. Alasan terjadinya perceraian diatur dalam KHI pasal 116 dan Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 2 yang isinya hampir sama. Di antara bunyinya yaitu salah satu pihak atau pasangan berbuat zina, pemabuk, madat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Fatwa ini termasuk dalam demokratik fatwa karena termasuk kebijakan publik. Kemudian, akibat mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya dalam fatwa Mama Dede. Pertanyaannya, apabila kita sudah mengutamakan suami, kemudian kita ditegur oleh mertua mengatakan, kamu selalu mengutamakan suami kamu, anak kamu tidak kamu urus. Bagaimana kita menyikapi teguran mertua karena kita lebih mengutamakan suami? Jawabannya Mama Dede, seharusnya mertua kalau rumah tangga anak menantunya udah akur, jangan ikut campur. Kalau saya, Mama Dede, sebagai mertua, selama anak saya bahagia dengan pasangannya, ngapain diurus? Mungkin dalam konteks pertanyaan ini, si istri sangat ketahuan perbedaan perlakuan antara suaminya dan anaknya. Seharusnya jika suami pulang pas lagi sama anaknya, si istri bilang ke anaknya, maaf ya pulang, ibu bikin minum dulu buat ayah. Jadi anak keurus, suami juga keurus. Mungkin si istri beda banget ngurusin suaminya dulu, baru anaknya dicuekin. Itu yang salah. Sehingga mertua marah atau menegur. Makanya yang dibilang Mama Dede tadi, suami diurus, anak diurus, dua-duanya dalam genggaman si istri. Saya yakin dengan gaya yang disampaikan Mama Dede tadi, gak akan protes mertua. Kemudian menyikapi teguran mertua kalau istri sudah merasa benar mengurus keduanya dengan baik dan sama dua-duanya dalam genggaman si istri, maka cuekin aja teguran mertua. Biarin, gak usah disautin. Kalau disautin nanti malah jadi berantem. Kemudian reviewnya menggunakan peran islahi. Mama Dede menekankan bahwa mertua sebaiknya tidak ikut campur dalam rumah tangga anak menantunya yang sudah harmonis. Jangan sampai mertua memicu pertengkaran antara anak dan menantu. Ini upaya perbaikan terhadap kebiasaan mertua yang terlalu dominan dalam urusan rumah tangga anak dan menyebabkan konflik. Dalam fatwa ini juga memberikan solusi, yaitu memperlakukan suami dan anak harus seimbang, tidak ada yang lebih diperhatikan. Keduanya diperhatikan secara sama. Dalam hukum Islam, mertua yang ikut campur dalam rumah tangga anak itu tidak masalah sebenarnya, kalau baik-baik saja. Akan tetapi, jika sampai menyebabkan rumah tangga anak tidak harmonis, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu sama saja berarti merusak rumah tangga anak dan menghancurkan silaturahim antara sesama keluarga. Fatwa ini termasuk dalam demokratik fatwa karena adanya kebijakan publik.